Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari jurnal yang berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Aliran Masuk atau Inflow di Bendungan Batu Tegi. Adapun jurnal ini ditulis oleh Bang Eko Supriyadi, Bapak Irwan Sukribanua, dan Bapak Slamet Budi Yuwono. Jurnal Hutan Tropis, volume 6, nomor 1. Untuk dosen pengampu hidrologi yaitu ada Bapak Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono, MSI, ada Ibu Dr. Hajah Bainah Saridewi Esud, MP PhD, ada Bapak Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno, MSI, dan ada Ibu Mahya Kartikasani Esud, MSc. Adapun data diri saya yaitu nama Muhammad Idris, NPM 20141511028 dari angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu 1. Pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima simpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan atau latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan penggunaan lahan dan sumber daya air juga semakin meningkat. Yang kedua, daerah das sekampung Hulu merupakan daerah tangkapan air bagi Bendungan Batu Tegi, dan air dari Bendungan Batu Tegi ini dimanfaatkan untuk menjalankan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ketiga, berdasarkan fungsi tutupan lahan yang dapat berperan terhadap kondisi hidrologi das, sehingga banyak peneliti melakukan penelitian terkait tersebut. Kemudian, yang kedua ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai koefisien aliran permukaan dan untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap karakteristik aliran masuk atau inflow di Bendungan Batu Tegi. Yang ketiga ada metode. Waktu penelitian ini telah dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017. 4. Lokasi penelitian ini berada di Das Sekampung Hulu dan Bendungan Batu Tegi yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Ada alat yang digunakan dalam penelitian ini seperti Global Positioning System atau GPS, kamera serta software pendukung meliputi ARCGIS 10.3 dan mikroskop Excel. Adapun bahan yang digunakan yaitu seperti data curah hujan, data inflow, dan peta pengguna lahan di Das Kampung Hulu pada tahun 2005 dan 2015. Penelitian ini dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu tahap mempersiapkan data, tahap menganalisis peta digital lokasi penelitian, tahap menganalisis data curah hujan bulanan dan inflow bendungan bulanan, serta tahap mendeskripsikan hubungan antara curah hujan dan inflow bendungan. Dan di sini ada analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari analisis penggunaan lahan, analisis curah hujan, analisis inflow, analisis koefisien aliran permukaan, dan analisis hubungan perubahan penggunaan lahan dengan inflow di Bendungan Batu Tegi. Analisis penggunaan lahan dilakukan dengan melakukan overlay 2 periode penggunaan lahan yaitu pada tahun 2005 dan 2015. Yang kedua ada analisis curah hujan, dilakukan untuk mengetahui curah hujan rata-rata. Analisis rasio inflow dilakukan dengan cara membandingkan antara inflow musim hujan dengan inflow musim kemarau selama 1 tahun pada das. Analisis regresi linier sederhana digunakan dalam penelitian untuk melihat hubungan antara curah hujan dan inflow. Ada analisis data inflow diperoleh dari nilai debit harian berdasarkan hasil pengamatan stasiun pengamatan aliran sungai atau SPAS. Analisis koefisien aliran permukaan merupakan perbandingan antara tebal limpasan tahunan dengan tebal hujan tahunan di daerah aliran sungai. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Curah hujan berdasarkan klasifikasi iklim Smith-Ferguson dalam Arsyad 2010 dari pengukuran tahun 2005 dan 2015, curah hujan Das Kampung Hulu memiliki nilai Q atau perbandingan rata-rata bulan kering dengan bulan basah yaitu sebesar 0,31 yang menunjukkan bahwa Das Kampung Hulu mempunyai tipe iklim basah. Hal tersebut menunjukkan potensi air yang cukup besar dari curah hujan dan akan mempengaruhi keadaan debit inflow. Kedua, penggunaan lahan. Das Kampung Hulu memiliki luas 42.400 hektar.
Pada penelitian ini, penggunaan lahan digolongkan menjadi 5, yaitu hutan, pemukiman, pertanian lahan kering, badan air, dan semak belukar. Kemudian, koefisien aliran permukaan atau runoff. Nilai yang didapat dari koefisien aliran permukaan adalah salah satu indikator bahwa suatu das telah mengalami gangguan secara fisik. Inflow Bendungan Batu Tegi. Data diperoleh dari Badan Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung atau BBWS Mesuji Sekampung, Provinsi Lampung berupa data inflow Bendungan Batu Tegi pada tahun 2005 dan 2015. Kemudian ada tabel curah hujan rata-rata bulanan das Kampung Hulu pada tahun 2005 dan 2015. Yang sumbernya dari Balai Besar Wilayah Mesuji Sekampung 2017. Curah hujan total pada 2005 merupakan curah hujan yang cukup besar dibanding pada tahun 2015. Secara umum, peningkatan curah hujan diikuti peningkatan debit sungai atau sebaliknya. Namun, meningkatnya curah hujan tidak selalu menyebabkan tingginya fluktuasi debit akibat adanya variabilitas. Suatu hujan juga bergantung pada tata guna lahan dan kelerengan. Kemudian ada tabel 2 perubahan penggunaan lahan di das Kampung Hulu pada tahun 2005 dan 2015. Bertambahnya luas pertanian lahan kering menandakan bahwa pertanian lahan kering berperan penting bagi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari luasan pemukiman yang meningkat. Menurunnya luas hujan dan dapat menyebabkan das Kampung Hulu sungai mengalami degradasi sehingga dapat mempengaruhi sistem hidrologi dan memiliki dampak besar bagi sumber daya air. Kemudian ada tabel 3, data hasil perhitungan koefisien aliran permukaan di das Kampung Hulu tahun 2005 dan 2015. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan tahun 2005 dan 2015 menunjukkan das Kampung Hulu sudah mengalami gangguan fisik. Menurut ASDAQ 2010, jika nilai suatu aliran permukaan lebih dari 30% menandakan kondisi das tersebut telah rusak. Kemudian, limpasan permukaan dipengaruhi oleh iklim, geomorfologi, karakteristik topografi, penggunaan lahan, dan jenis tanah, menurut Sharma dan Singh 2014. Kondisi penggunaan lahan das Kampung Hulu yang didominasi pertanian lahan kering yang umumnya terdiri dari tanaman berakar, dangkal, sehingga kurang optimal membantu proses penyimpanan air di dalam tanah. Kemudian ada tabel 4, yaitu data inflow Bendungan Batu Tegi pada tahun 2005 dan 2015. Aliran permukaan yang besar akan mengakibatkan erosi dan pencucian hara tanah lapisan permukaan atas. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi kritis, baik sifat kimia maupun fisik tanah, sehingga daya dukung lahan terhadap pertumbuhan vegetasi yang terjadi di atasnya menurun. Proses penghanyutan sedimen oleh aliran permukaan menyebabkan pendangkalan pada alur sungai dan bendungan Batu Tegi yang berada di bagian hilir das Kampung Hulu. Menurut ilmu 2016, sedimen dapat memblokir saluran air dan dapat menyebabkan banjir. Sedimentasi yang terjadi di bendungan Batu Tegi terakumulasi dari tahun ke tahun. Sedimen yang terjadi di bendungan Batu Tegi saat ini mencapai 9,1 juta ton per tahun, sedangkan batas toleransinya sebesar 1,7 juta ton per tahun. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas air dan memperpendek waktu umur bendungan Batu Tegi. Kemudian ada gambar 2, grafik hubungan antara curah hujan dengan inflow bendungan Batu Tegi pada penutupan lahan tahun 2015 dan 2005. Besarnya nilai koefisien aliran permukaan pada das Kampung Hulu dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi pertanian kering. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Halim pada 2014 yang menyatakan perubahan tata guna lahan hutan mengakibatkan meningkatnya nilai koefisien aliran permukaan sehingga debit yang dihasilkan menjadi semakin besar. Dan yang terakhir ada simpulan. Penurunan luas lahan hutan di das Kampung Hulu dari 56% pada tahun 2005 menjadi 33,9% pada tahun 2015 yang mengakibatkan 1. Koefisien aliran permukaan meningkat dari 0,23 menjadi 0,34. Inflow pada tahun 2005 dengan curah hujan 2.303,83 mm per tahun sebesar 7.229,92 meter kubik per detik. Pada tahun 2015 dengan curah hujan yang jauh lebih rendah, yaitu sebesar 1.512,33
93 mm per tahun menghasilkan inflow pada yang tinggi, yaitu sebesar 6.846,82 meter kubik per detik. Pada sarannya yaitu perlu dilakukannya pemulihan kondisi hutan di Das Kampung Hulu melalui upaya reboisasi maupun penghijauan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.